Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Ash'ari fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Pondok Pesantren Kesetaraan Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat dari tahun ajaran baru 2024 memiliki program baru, yaitu memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama anak yatim, dan yang kedua keluarga orang yang kurang mampu. Apabila ada santri yatim atau keluarga yang kurang mampu ingin sekolah di pesantren kami, maka kami berikan beasiswa kepada dua golongan tersebut, yakni sekolahnya gratis dengan syarat-syarat yang tertentu, ya, dengan syarat-syarat yang tertentu. Insyaallah kami berserta rombongan akan berangkat di tanggal 14 September. Kurang lebih ada 2 bis kami akan berangkat nanti insyaallah dari bermacam-macam jamaahnya. Dan siapa yang kepingin berangkat umrah di bulan Oktober, November dan Desember. September kita sudah tutup. Oktober, November dan Desember dengan harga 27 juta rupiah dari Balikpapan selama 12 hari. Hotelnya di Madinah Hotel Andalus, turun dari hotel sudah pelataran Masjid Nabawi, dan di Mekah adalah Hotel Buruz Fuad, kurang lebih 150 meter dari WC 2 daerah Ajiat. Harganya 27 juta rupiah. Kami akan berikan harga 27 juta rupiah dengan syarat hadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan tanggal 8 September 2024 di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, dimulai dari jam 8 pagi. Jadi siapa yang kepingin umrah bulan Oktober, November, Desember, harganya 27 juta. Kita akan buka harga spesial hanya 1 hari saja. Syaratnya hadir di acara Maulid tanggal 8 September di pesantren nanti, dan mendaftar. Terserah mendaftar 1 juta kah, 2 juta kah. Yang penting mendaftar dulu, ya. Kalau sudah mendaftar itu ibarat kata bertunangan sudah. Bertunangan lawan Mekah dan Madinah. Kalau sudah tunangan jangan dicabut. Ya, jangan dicabut. Kalau dicabut merajuk Mekah Madinah sampai mati, nanti kada mau dia panggilnya lagi nanti. Berapa hari tadi? 12 sampai 14 hari. Nah, kami ini 14 hari nanti. 14 hari harga 27 yang bulan September nanti ini. 12 hari, tapi mungkin nanti jadi 14 hari. Pesawatnya Saudi Arabia. Saudi Arabia. Pesawat itu yang paling mahal itu ada 2. Yang paling mahal Garuda, itu paling mahal sudah. Paling mahal pesawat Garuda. Dan yang kedua adalah pesawat Saudi Arabia. Nah, jadi insyaallah kami beserta rombongan
naik pesawat pesawat Saudi Arabia insyaallah. Berangkat tanggal 14, kembali tanggal 27 September. Jadi 14 hari itu dari Balikpapan. Jadi yang kepingin harga 27 harga 27 bulan Oktober, November, Desember, ingatin hanya sehari saja promonya, yaitu tanggal 8 September acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini daftar atau setelah tanggal 8 daftar kembali normal, harganya menjadi 32 juta ya. 32 juta. Jadi jangan terlambat, simpani duit dulu ya. Kemudian siapa yang ingin berangkat umrah juga bulan November, umrah plus Mesir, ngeliatin Fir'aun di Mesir. Harganya 36 juta. 36 juta selama 15 sampai 17 hari. Anda melihat piramid ya, ziarah ke Imam Syafi'i, ke Imam Busiri, pengarang Burda. Nah, banyak sana ya, ulama-ulama besar banyak di sana di Mesir. Nah, itu nanti bulan November harganya 36 juta dari Balikpapan selama 15 sampai 17 hari. Dan siapa yang ingin berangkat umrah plus Dubai, mau lihat Burj Khalifah yang paling tinggi menara sedunia, kota yang paling indah ya, itu di Dubai, kita buka harga di 37 juta, beda sejuta sama Mesir. Berangkatnya di bulan Desember selama 15 sampai 17 hari. Ya, pesawat Emirat nang 2 tingkat pesawatnya. 2 tingkat nang genel banget pesawatnya ya. Saking genelnya genel banget. 2 tingkat pesawatnya. Kemudian siapa yang kepingin berangkat haji, haji kita ada 2 paket ini. Ada haji Furada. Haji Furada itu pisahnya pisah haji. Hotelnya bintang 4. Hotelnya bintang 4 itu harganya 300 juta rupiah nego. 300 juta rupiah nego. Dan hotel bintang 5 400 juta rupiah nego, tapi pisahnya pisah haji. Nah, siapa yang juga kepingin berangkat haji tahun depan tapi pisahnya pisah amil atau dikenal dengan pisah haji dakhili. Haji dakhili itu harganya yang paling murah kurang lebih ada 230 juta. Nah, 230 juta langsung berangkat, tapi pisahnya pisah dakhili, gratis umrah sekali. Jadi sebelum berangkat haji gratis dulu berangkat umrah, sampai di sana dibikinkan iqamah, boleh haji ke Indonesia, baru berangkat lagi. Namanya pisah dakhili, ya, pisah amil, haji dakhili namanya. Nah, tapi yang 300 juta tadi itu hajinya haji, pisahnya pisah haji. Itu yang bikin larang tuh pisah hajinya. Tapi tenang, tidak ada apa-apa lagi. Tenang kemana-mana. Tapi kalau pisah yang dakhil ini ya kita pakai pisah orang sana, pisah pekerja. Dan kami sarankan jangan pakai pisah ziarah. Jangan lagi pakai pisah ziarah. Anda tenang hidup beribadah nggak tenang, ditangkap polisi di sana, dikeluarkan dari Mekah, ditaruh di Jeddah, masuk lagi, ya bahaya itu. Jadi kalau mau pakai, kami sarankan 2 saja, pisah haji sama pisah dakhili, ya pisah amil. Cuman pisah amil itu agak sedikit ribet karena ya tadi ke Jakarta, biometrik, bolak-balik dan sebagainya. Nah, tapi yang kalau mau aman, tinggal duduk manis adalah pisah haji. Harganya 300 juta hotel bintang 4 dan bintang 5 400 juta nego. Ya, nego. Bisa nego juga ya. Iya, nego kita. Saking kepinginnya tuh membawa orang berangkat haji. Siapa tahu pian mencangkul-cangkul di belakang rumah dapat emas 20 kilo. Jangan lambat-lambat lagi berangkat haji. Ini kadang dapat emas bini pulang nanti. Baiklah ya. Nah, jadi itu paket-paketnya dilihatin. Mudah-mudahan insyaallah berangkat semuanya. Ya. Harga 27, hanya sehari promonya. Ingatin jadwalnya. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis yang keempat,
di dalam bab Imam Nawawi mengatakan di dalam bab jangan berlebihan di dalam beribadah. Artinya jangan terlalu berhemat-hemat benar sampai mengganggu kondisi badan. Tapi kalau tidak mengganggu kondisi badan, santai-santai saja boleh beribadah banyak. Baik, hadis yang keempat, ikutin semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun walan yushadda walan yushadda ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadawati war rauhati wa syai'in minar abdul jati rawahu Bukhari wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un mina al-duljati al-qasda tablugu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan siapa saja yang mempersulit agama maka ia akan kalah. Oleh karena itu sedang-sedanglah kamu sekalian berdekat-dekatanlah dan bersuka hatilah kamu, serta pergunakanlah waktu pagi dan sore dan sedikit dari waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, sedang-sedanglah kamu sekalian berdekat-dekatanlah dan pergunakanlah waktu pagi sore dan sedikit dari waktu malam. Bersahajalah niscaya kalian akan sampai pada tujuan. Nah, dalam hadis ini Nabi menerangkan agama itu mudah. Agama Islam nih, bukan agama yang bukan Islam. Agama Islam itu mempermudah untuk kita semuanya. Siapa yang berpegang dengan agama, mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad, mudah. Kita saja yang berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan ini yang menjadikan kita tidak mampu. Dari segi apapun, agama itu mempermudah kita. Agama nih menyuruh kita makan umpama. Fitrah kita itu manusia kalau mau makan mesti dimasak. Walaupun itu binatang, walaupun itu halal dimakan. Kalau kita makan binatang mesti disembelih, mesti dimasak dan sebagainya. Tapi ada orang tidak mengikuti agama. Ketika ingin makan binatang, dia tidak sembelih. Umpama ada orang makan ayamnya tidak disembelihnya. Dicekik ayam tadi atau dipukul. Itu ya. Maka apa yang terjadi? Itu menjadi bangkai. Agama kita menyuruh menyembelih dan sudah
dilihati oleh para ahli bahwa sebaik-baik membunuh binatang tadi adalah dengan cara disembelih. Karena ketika disembelih, darah ini, darah yang keluar dari urat nadi di leher ini akan keluar semuanya dengan cara cepat. Tapi kalau binatang itu tidak disembelih, dipukul, dicekik dan sebagainya, maka darah yang ada di dalam tubuh hewan tadi tidak keluar. Lalu apa yang terjadi? Darah itu akan tertahan di binatang tadi, dan para ahli kedokteran mengatakan darah adalah salah satu cairan yang sangat cepat terkontaminasi dengan bakteri. Paling cepat itu. Hati-hati dengan darah ini. Makanya kan kalau kita bersuntik itu harus ganti jarum suntik. Si fulan A bersuntik, mau ganti yang si B, ganti jarum suntik, ganti suntiknya. Karena kalau dia masuk selesai. Ada orang terkena HIV, bersuntik pakai jarum, kemudian jarum ini tidak diganti, suntikannya tidak digantikan, kemudian disuntikan ke orang lain lagi. Orang ini sehat, tapi karena dia terkontaminasi dengan darahnya si HIV tadi, naudzubillah min dzalik, bisa kena itu. Dan banyak orang yang tidak pernah melakukan hubungan zina, tetapi tiba-tiba terkena HIV, AIDS dan sebagainya. Kenapa? Itu darah tadi. Binatang juga begitu. Nah, ketika binatang tadi darahnya tidak keluar, maka dimakan dengan orang, manusia, kita yang memakan itu bisa terkena penyakit. Itu sudah pasti, sudah itu. Nah, itu. Sudah disembelih, masya Allah, dibersihkan, lalu dimasak, bukan dimakan, dimasak dulu. Dimasaknya cara yang benar. Kalau kok binatang itu dimasak alang-alang tanggung, separoh aja dimasak, atau dimakan dengan makanan yang mentah. Orang Jepang sering makanannya mentah. Orang Korea makan mentah. Apa yang terjadi? Maka makanan yang tidak masak secara sempurna itu akan mengakibatkan kuman bersarang di situ. Dimakan sama orang, itu yang menjadi yang ibarat kata ulu babi, ulu apa itu yang itu dari kuman-kuman tadi. Dari kuman itu tadi. Masih ingat dulu yang itu yang corona. Pertama kali corona timbul di mana? Daerah Cina sana. Karena orang sana makannya apa? Makan yang mentah-mentah. Bukan sayuran yang mentah. Daging-daging mentah semuanya dimakan. Abuya kemarin pas pulang dari haji transit di Bangkok. Bangkok. Orang Bangkok itu ya Allah bau. Bau kenapa? Bau ini badannya. Sampai pramugarinya aja lewat di depan Abuya bau. Ini pramugari apa bau ini? Apa yang terjadi? Oh, ternyata orang-orang sana itu apa? Makan itu kalajengking, makannya itu kaki 1000. Itu yang bikin bau. Lalu dimakan sama manusia. Itu bukan makanan kita, makanan tidak halal. Jangan salahkan kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penyakit yang susah untuk disembuhkan. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak mau mengikuti ajaran agama. Nah, jadi begitu tuh agama kita mengajarkan. Makanan yang halal, ini makanannya. Minuman yang halal, ini. Tapi sudah jelas makanan yang halal, cari makanan yang haram. Itu tidak baik. Ada di media sosial itu ya, orang di mana Jakarta atau di mana gitu memakan monyet apa itu? Otak monyet untuk kejantanan kah apa enggak paham juga. Monyet dimakan. Nah, dijual dimakan. Mitosnya supaya kuat. Lalu para ahli mengatakan bahaya makan itu. Karena otaknya monyet itu kalau dimakan sama manusia, itu nanti otak monyet berpindah kepada otak manusia, yaitu jar orang Banjar kalau dia sudah warik jarnya.
Kalau sudah saling sama kamu nih warik, monyet katanya. Ya kan nih? Monyet itu sifatnya apa? Sifatnya rakus, sifatnya pelit. Monyet tuh. Ya, membunguli, suka membunguli. Makanya orang suka membunguli, kalau orang Banjar tuh warik jadinya. Ya, kamu warik ini. Suka membunguli orang terus, warik. Sifat itu berubah. Orang makan babi, itu sifat itu bisa berpindah kepada manusia. Kenapa? Karena ini ya, monyet, orang hutan, kemudian apa lagi nih? Babi itu adalah binatang yang sangat mirip dengan manusia. Makanya para ulama mengatakan kita dilarang memakan binatang yang mirip dengan manusia. Yang mirip dengan manusia. Arti dengan mirip manusia itu bentuk tubuhnya lah. Nah, orang bahari ya, jangan makan yang berjari 5. Sampai segitunya tuh orang kita bahari. Ayam kan jarinya 3. Kalau ada berjari lebih jadi 4, ada mau, ada boleh dimakan. Jarinya lebih jarinya. Orang bahari itu jarinya lah lebih, padahal ada apa-apa, itu kelainan saja. Tapi orang tuh baapik orang kita. Nah, jadi ulama itu binatang yang mirip dengan manusia, baik bentuk tubuhnya, apalagi struktur yang ada dalam tubuhnya, itu jangan dimakan. Monyet tuh bentuk kayak manusia, berjari 5, bertangan, berkaki, sama aja monyet. Wa ala alihi wa sahbi ajmain, keluarganya semuanya monyet, orang hutan, bagantan, apalagi itu ya, macam-macam. Yang berjari 5 nih jangan dimakan. Kenapa? Karena dia seperti manusia, berjari 5. Apalagi yang organ tubuhnya, dalam tubuhnya itu sama dengan manusia, itu adalah babi. Babi itu paling cepat, paling mirip dengan manusia. Kalau ada orang makan babi, itu sifat babi itu akan berubah kepada manusia, masuk kepada manusia. Apa itu? Babi itu adalah binatang yang paling rakus. Hidupnya cuma makan dan makan. Makanya lihat, ada orang yang suka makan babi, orang-orang Cina yang di sana yang bukan Islam, makan babi, otaknya itu cuma satu, duit dan duit. Otaknya itu dia. Makanya tidak salah kalau Allah memberikan dunia kepada orang non-muslim. Biarkan dilanjur sama Allah, istidrak. Pikirannya duit dan duit, makan dan makan. Kenapa? Karena otak babi tadi itu berpindah dia kepada dirinya. Rakus. Apalagi, dan babi ini adalah binatang yang sedikit aneh. Pada umumnya binatang itu lakiannya 1, biniannya banyak. Jantan 1, betinanya banyak. Itu binatang pada umumnya begitu tuh. Tapi babi itu beda. Dia betina 1 bisa melayani dengan beberapa jantan. Jadi kalau ada orang yang suka makan babi, itu orang itu bisa gampang sekali untuk berbuat zina, terutama yang perempuan tadi. Kalau laki-laki kan namanya poligami, kalau perempuan poliandri atau apa istilahnya. Makanya ada binian, 1 bebinian, tapi bisa dia melayani beberapa laki-laki, itu pelacur. Kenapa ini? Karena sifat kebabibian, ya, kebabibian menjadi kebebinian. Babian, babi itu sifat babi, ngeri sekali. Dan itu para ahli mengatakan demikian. Karakter binatang tadi akan berpindah kepada manusia, dan manusia itu menjadi kayak kebinatangan. Tidak heran di akhirat nanti ketika orang bangkit dari kubur, kata ulama, orang yang bangkit dari kuburnya masing-masing itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama, orang yang bangkit dari kuburnya masing-masing badannya utuh, bercahaya, indah, diberikan pakaian kebesaran yang Allah datangkan dari surga. Siapa ini? Ada 4 golongan itu. Anbiya, para nabi. Yang kedua mursalin, para rasul. Yang ketiga syuhada, orang mati syahid. Orang mati syahid ini bukan hanya syahid dunia akhirat, tapi syahid akhirat juga kena. Orang yang nuntut ilmu nih, kamu nih lagi nuntut ilmu, mati kamu syahid akhirat namanya. Walaupun sudah lulus dari pondok,
lanjut kemana begitu. Nah ini syahid akhirat, mati syahid akhirat. Orang yang sering ke masjid, jaga masjid, mengurusin agama, apa saja, guru-guru ngaji, guru-guru agama yang berkaitan dengan kebaikan. Meninggal dia, walaupun bukan saat belajar, walaupun pas liburan meninggal, tapi nanti ada niat ingin kembali belajar. Ini syahid akhirat, syuhada namanya. Yang keempat adalah salihin, orang saleh. Orang saleh ini mungkin orang biasa saja, tapi dia tidak melakukan maksiat, dia melakukan kebaikan, tidak melakukan maksiat, tidak menggibah, tidak menggosip, tidak memfitnah, tidak mengganggu orang. Maka orang saleh ini insya Allah masuk yang golongan pertama. Badannya, jasadnya utuh, bercahaya, diberikan pakaian. Yang kedua, kelompok yang kedua yang bangkit dari kubur, kata ulama, adalah jasadnya manusia, tapi telanjang namun tidak telanjang. Jasadnya manusia keluar dari kubur, telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa dibilang telanjang? Karena memang tidak ada satu helai benang pun yang melekat di badannya. Sebagaimana dia lahir ke muka bumi waktu dalam keadaan telanjang, begitu juga terlahir kembali ke akhirat. Ya kalau ke bumi telanjang, lahir ke akhirat juga telanjang. Tapi tidak telanjang, kata ulama, telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa dikatakan telanjang? Karena memang tidak ada benang sehelai pun nyangkut di badannya. Kenapa dikatakan tidak telanjang? Karena seluruh auratnya itu tertutup dengan bulu-bulu, rambut-rambut, kuku, tangan, kaki, ya, yang pernah dia potong ketika hidup di dunia. Nih, berapa kali kita begundul dari kita lahir sampai sekarang, atau mungkin sampai kita nanti mati. Berapa kali kita motong kuku, berapa kali kita motong bulu ketiak, berapa kali motong bulu ari-ari. Semua bulu-bulu, kuku-kuku atau kulit yang pernah terkelupas di muka bumi ini ketika kita hidup, nanti di akhirat dikembalikan sama Allah Ta'ala. Kembalikan. Kenapa dikembalikan? Untuk menjadi saksi. Makanya dianjurkan, guru-guru kita, ulama kita menganjurkan, kalau kita ingin motong kuku, sebelum kita potong, kita berwudu lebih dahulu, baru kita potong. Begitu juga rambut, sebelum motong rambut berwudu dulu. Untuk apa? Ketika nanti dia lepas nih kuku ini, dia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan berwudu dia. Nah pada umumnya orang telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa tidak telanjang? Karena bulu kuku melilit ke seluruh awak. Coba ada orang dari lahir sampai meninggal umur 70-80 tahun, kada terpotong-potong bulu ari-ari itu. Kira-kira panjangnya berapa itu? Semeter mungkin lebih itu. Sampai bisa ke batis tuh bulunya tadi. Di akhirat tuh begitu tuh, dikembalikan semuanya. Kuku dikembalikan, semuanya dikembalikan. Itu yang dikatakan telanjang tapi tidak telanjang. Nah, kelompok kedua ini adalah kelompok yang pada umumnya manusia. Mereka ini baina wa baina, bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka. Yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan menjadi binatang. Bentuknya binatang. Keluar ada yang jadi babi, ada yang jadi monyet, ada yang jadi ular, ada yang jadi anjing, macam-macam, jadi harimau, keluar tuh dari kubur. Kenapa? Karena sifat wataknya ketika hidup di dunia persis kayak binatang. Jasadnya aja manusia, tapi sifatnya itu binatang. Makanya kan terkadang kalau ada orang sarik marah dengan orang, itu keluar sudah nama-nama binatang. Nyumpahin itu, wow, sebut macam-macam. Kenapa? Kelakuan kamu tuh kayak binatang. Nah, jadi agama itu mudah. Kita saja mempersulit, ya, mempersulit. Kalau sudah mempersulit, maka Allah yang akan menyulitkan lagi. Sekalian aja dipersulit sama Allah Ta'ala. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari segi makanan, minuman, begitu juga rumah dan sebagainya dipermudah sama Allah Ta'ala. Jadi jangan berlebih-lebihan.
Nah, tapi jangan juga terlalu enak banget nih, terlalu terlalu santai pulang, jangan. Terlalu santai jangan juga. Coba ya ini ya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu disuruh untuk menjadi panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu menjadi petunjuk, menjadi panutan buat kalian. Uswatun hasanah. Kenapa Nabi kita itu menjadi menjadi motivasi buat kita semuanya. Menjadi suri tauladan buat kita. Karena Nabi kita ini yang paling sempurna untuk bisa kita contoh. Kalau Nabi lain belum tentu bisa. Nabi kita pernah jadi orang miskin. Nabi kita pernah tidak makan, pernah jadi orang miskin, aslinya orang yang susah bisa. Jadi kalau ada orang-orang miskin di muka bumi ini, lalu mereka tidak mau ibadah, maka Nabi kita juga pernah merasakan miskin. Jadi bisa mencontoh Nabi. Orang kaya, Nabi bisa kaya. Nabi kaya, bagi-bagi harta semuanya. Tapi Nabi tidak menyimpan harta untuk diri sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menawarkan, wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau mau kaya, tinggal tunjuk saja gunung Uhud itu. Engkau minta jadikan emas, kujadikan gunung Uhud itu jadi emas. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km panjangnya. Dari sini sampai ke pesantren 7 kilo. Segitu panjangnya gunung Uhud. Emas berataan. Tapi apa yang kata Nabi? Tidak mau kata Nabi. Tapi ketika Nabi dapat harta, Nabi bagi-bagi. Nah, jadi kalau ada orang kaya bisa mencontoh Nabi. Nabi pedagang. Jadi yang pedagang bisa nyontoh Nabi. Nabi pejuang. Nabi komandan perang. Nabi pimpinan waktu itu. Jadi yang para pejabat-pejabat bisa mencontoh Nabi. Nabi apalagi? Berkebun. Nabi berkebun. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kita punya pekerjaan, itu bisa mencontoh Nabi. Tapi bagi Nabi yang lain, belum tentu umatnya bisa mencontoh nabinya. Nabi Isa. Nabi Isa itu orang miskin. Langit sebagai atap rumahnya, bumi sebagai lantai rumahnya, nggak ada dindingnya. Kalau Nabi Isa mau tidur, tidurnya di bawah pohon. Nggak punya anak, nggak punya istri. Hidup sebatang kara. Artinya yang bisa mencontoh Nabi Isa dari umatnya adalah orang yang miskin. Orang kaya nggak bisa contoh Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak pernah kaya. Jadi mau bagaimana contohnya? Yang bisa mencontoh Nabi Isa adalah orang yang bujang. Karena nabinya nggak pernah menikah, Nabi Isa nggak pernah menikah. Jadi orang yang sudah menikah mau bagaimana contoh kepada nabinya? Karena nabinya tidak pernah menikah, tidak punya anak. Bagaimana mau mengajarkan di keluarganya kepada orang-orang yang punya keluarga? Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman orang kaya, raja, pejabat tinggi waktu itu. Istrinya saja sampai 1.000 orang. Satu kelurahan istrinya Nabi Sulaiman. Yang bisa mencontoh Nabi Sulaiman itu cuma pejabat, orang-orang kaya yang punya istri. Tapi orang-orang miskin gak bisa contoh Nabi Sulaiman. Rakyat gak bisa contoh Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena nabinya seorang raja. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi suri tauladan bagi semua siapapun kita. Nah, jadi contohlah Nabi Muhammad. Kalau contoh Nabi Muhammad, maka yusrun. Kata Nabi tadi apa ya? Ad-dinu inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Berapa menit sih? Aku yang berbocor. 5 menit lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena agama itu mudah, kata Nabi, jar bahasa kitanya, sedang-sedang aja. Waktunya tidur,
tidur. Waktunya sholat, waktunya makan, waktunya berwirid, wirid, waktunya belajar. Jangan dibolak-balik. Belajar terus kada suah makan, salah. Membujang terus kada kawin, salah. Makanya dalam agama kita tuh orang bujang jadi imam sama orang yang sudah menikah jadi imam lebih afdal orang yang sudah menikah jadi imam. Kalau orang bujang ada baik jadi imam, lebih afdal adalah orang yang sudah menikah. Bahkan dalam ilmu fikih itulah, dalam ilmu fikih orang nang bebini nih, bininya bungas, si A bininya bungas, si B bininya kada bungas, mana yang lebih afdal jadi imam? Bini nang bungas itu, laki yang punya bini bungas itu yang afdal jadi imam. Tapi kan ulama bungas itu kan relatif. Bini 3 adalah Bini 3. Tapi ada juga buat apa bini 3 tapi jelek namanya. Jadi bungas itu relatif. Orang Afrika kada ketujuh sama orang putih. Ya ketujuh orang Iran. Nah, di Afrika sana bebinian nang lamak itu lebih mahal harganya daripada bebinian nang kurus. Ada harganya. Jadi cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Tapi disebutkan dalam ilmu fikih begitu. Orang yang berpakaian bagus, ganteng, cakep itu lebih afdal daripada jadi imam daripada orang yang kurang ganteng atau pakaiannya tidak bagus atau berbau awak. Yang necis, yang ganteng, yang cakep itu lebih afdal itu untuk jadi imam. Untuk apa? Untuk daya tarik bagi jamaah yang lain. Siapa yang jadi imam? Bungasnya yang jadi imam. Suaranya bagus, bacaannya bagus, akhlaknya baik, orang ketujuh. Nah itu tuh. Kalau bebarangan aja, akhirnya bebarangan juga orang yang datang tadi. Nah oleh karena itu kata Nabi, permudah, bikin senang hatimu. Ya waktunya belajar, waktunya makan, waktunya istirahat, waktunya apa lagi? Waktunya berzakat. Selesai itu aman sudah. Ya. Baik, cukup sekian dulu, semoga manfaat. Jangan lupa lah tanggal 8 September hadir di peringatan Maulid pesantren. Yang ingin berumrah silakan daftar waktu itu. Kemudian siapa yang ingin badal umrah, insyaallah kami pribadi siap membadalkannya bulan September ini, tanggal 14 berangkat. Siapa tahu ada yang kepingin membadalkan keluarga abah mama, kami buka dengan harga 2.500.000 rupiah satu kali badal umrah, ya. Jadi siapa yang kepingin, insyaallah kami siap menerimanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.